Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada orang semua yang tengok video ini dan telah klik video ini. Terima kasih semuanya. Dan di video pada kali ini kita akan meneruskan lagi perbahasan kita tentang komik Siri Putra yang satu ini, dimana kita telah masuk ke episode yang kedua, yaitu Detik Berdetik. Dan topik yang kita bahaskan pada komik pada kali ini yaitu disiplin massa. Dimana di video sebelum ini kita telah membahaskan ataupun menceritakan bab yang ketiga, yaitu tentang sejarah putra daripada Jerman dan juga putra daripada Spanyol. Dan di video pada kali ini kita akan meneruskan lagi perbahasan kita tentang komik Siri Putra, dan kita akan masuk ke bab yang keempat, yaitu persidangan antara bangsa tergempar, di mana mereka nih telah membuat satu persidangan ataupun mesyuarat bagaimanakah untuk menguruskan masa yang lebih baik. Dan mereka akan dalam perbincangan tersebut mereka akan bercerita ataupun membahaskan tentang bagaimana kita untuk menjaga masa dan juga apa maksud masa itu. Jom kita masuk ke dalam ceritanya. Let's go. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam ceritanya di bab yang keempat, yaitu persidangan antara bangsa tergempar. Di sini kita dilihatkan ya, mereka putra-putra nih telah berada di dalam bilik persidangan di asrama putra. Dan di sini di depan ada si Alex berucap, dan di belakangnya si Alex ada banner yang bertulis persidangan introspeksi putra seluruh dunia. Maksud introspeksi itu adalah proses penilaian diri, pikiran, ide, perasaan dengan mendalam. Dan di sini si Alex berkata, tujuan utama Akademi Lelaki Momos ditubuhkan untuk melatih semua pelajarnya belajar dan saling memahami serta menghormati antara satu sama lain, yaitu antara negara dengan negara yang lain. Tapi semua putra bukan sahaja dah lupa amanat kekalkan keamanan dunia, malah bergaduh sesama sendiri. Nah, di sini kita boleh lihat kembali Akademi Lelaki Momos ini ditubuhkan untuk apa? Apakah visi misi Akademi Lelaki Momos ini ditubuhkan? Jadi kita telah baca itu ditubuhkan Akademi Lelaki Momos ini ditubuhkan untuk melatih semua pelajarnya belajar untuk menghormati antara satu sama lain ataupun negara satu sama lain. Dan kata si Alex, awak semua mengecewakan saya. Baru kata si Carlos, betul cakap awak Alex, hebat. Awak semua pun fikir benda sama kan? Kata si Carlos dengan semuanya lah, kawan-kawannya situ, putra-putra yang lain. Lepas itu si Junta nih berbisik kepada si Carlos, dah lewat nih, kita tak pergi kelas ke? Dah pukul 8.30 pagi. Dan si Carlos ini pun menjawab, kita sedang berbincang topik penting demi keamanan dunia nih. Saya tak sangka awak masih nak pergi kelas, Junta. Masyarakat dunia takkan maafkan awak, kata si Carlos. Kata si Junta lagi, bukan, saya rasa cikgu mesti gembira kalau sekurang-kurangnya ada seorang putra yang akan masuk kelas. Di sini kita tengok cikgunya sedih sebab tiada satu orang putra pun yang datang ke kelas. Baru kata si cikgunya pun, kenapa tak ada orang datang hari ini? Mereka tak suka aku ke? Si Alex ini marah lagi. Tidak, jangan cakap lagi. Tujuan mesyuarat kita pada hari ini ialah untuk cari jalan supaya setiap orang boleh memahami satu sama lain. Jangan bergaduh lagi, kata si Alex. Kata si Albert, betul cakap Alex tuh. Tak menepati masa itu satu masalah pada orang yang menepati masa. Jadi orang yang suka lewat tuh sepatutnya minta maaf dan janji takkan buat lagi. Dengan cara itu masalah boleh selesai, kata si Albert. Nah, tiba-tiba nih si Shell pun tiba-tiba marah. Tak adil, awak nak saya minta maaf pada awak? Tunggu 100 tahun lagi lah. Nah, si Alex ini pun cakap lagi, jangan bergaduh. Sebab tu saya cakap semua orang salah dan semua patut minta maaf. Sebenarnya untuk selesaikan masalah kita seharusnya faham dan minta pendapat semua orang. Kritik orang membuta tuli hanya memburukkan keadaan. Betul.
Walaupun mereka selalu lewat, mungkin mereka ada masalah lain. Tak kiralah apapun, dengar dulu penjelasan mereka. Kata si Carlos, betul tuh. Amerika juga mementingkan demokrasi. Jadi kita dengar dulu sebelum sabitkan kesalahan mereka. Kata si Felix nih, sejak bila kami ini penjenayah? Si Alex mulai jangan berlengah lagi. Mari kita berbincang. Buat podcast interview. Kenapa awak selalu lewat dan tak menepati masa? Nah, di sini ada orang berbincang Di sini kita tengok ada 5 negara yang membincangkan tentang masa. Kita tengok yang pertama yaitu Perancis, yaitu yang diwakilkan oleh putra Shell. Apa kata si Shell? Kenapa saya kena kejar masa? Sepatutnya adakan masa untuk saya. Sombong amat, ya kan? Nah, yang kedua yaitu putra daripada Spanyol yang diwakilkan oleh si Felix. Masa itu sangat licik, saya tak dapat kejar, katanya. Yang ketiga putra daripada Afrika Selatan yang diwakilkan oleh putra Jaivin dan berkata, saya boleh rasa masa di sekeliling. Bila saya duduk dan dengar, saya boleh rasa kewujudannya. Ya, si Jaivin ini adalah seorang yang suka dengan alam semesta, dengan pencipta alam lah dia nih. Yang keempat, negara yang keempat yaitu putra daripada negara Rusia, yaitu yang diwakilkan oleh putra Vladimir. Kata Vladimir di sini, masa memenjarakan manusia dan bagaikan sumber segala kejahatan. Kita patutnya menjauhinya, kata si Vladimir. Dan yang terakhir yaitu Arab Saudi. Si Utsman yang diwakilkan oleh si Utsman. Tapi si Utsman di sini tidur bersama dengan burungnya di bahunya dan dimaksudkan enggan dibicarakan. Baru kata si Carlos di sini, awak semua langsung tak hormati masa. Sebab itulah ia tinggalkan awak semua. Kata si Albert dengan si Carlos, apa awak nih? Awak cakap pasal masa macam pelik saja. Masa tu manusia ke? Kata si Leon lagi, buang masa saya saja dengar semua nih. Secara dasarnya, kalau awak tak tepati masa, awak tak boleh diharap. Tak kiralah apa alasannya, saya tak akan terima, kata si Leon. Kata si Alex, situasi ini taklah seteruk disangka Leon. Walaupun mereka selalu lambat, tapi masih dalam masa 30 menit. Masih boleh terima kan? Itu si Albert pun berkata, betul tuh, walaupun kita menepati masa, kadangkala awak ni tegas sangat dengan masa, kata tambah si Carlos lagi. Dan si Leon ni terdiam seketika dan tiba-tiba berkata, kalau lewat 30 menit awak akan bazirkan 182.5 jam setahun. Kalau jangka hayat manusia 100 tahun, awak dah bazirkan 760 hari dalam hidup awak. Itu bersamaan dengan 2 tahun 1 bulan. Manalah tahu kalau gunakan masa yang dibazirkan itu sebaiknya boleh jadi Beethoven yang kedua. Apakah itu Beethoven? Jom kita tengok di sini penjelasannya. Penjelasannya di sini, apakah itu Beethoven? Beethoven itu adalah komposer genius Jerman, yaitu yang bernama Beethoven, telah mengubah Six String Quartet Op. 18 pertamanya antara tahun 1798 hingga pada tahun 1800. Beethoven ini yang berumur 30 tahun ketika itu berjaya mengubah 6 kuartet berbeza dalam masa 2 tahun. Dan ia membuktikan dedikasi dan bakat beliau. Jadi dalam secara singkatnya di sini, siapakah Beethoven itu? Beethoven itu adalah salah satu tokoh yang terkenal di Jerman dan seorang komposer jenius Jerman, yaitu komposer musik dan selalu mengubah-ubah musik-musik. Di sini kita tengok putra-putra ini pun terdiam semua. Dan kata si Shell, tapi saya bukan minat musik pun. Si Utsman dan si Jaivin ini pun menutup mulutnya si Shell dan berkata, janganlah buat dia marah lagi. Kalau tak, dia takkan berhenti. Nah, di sini kata si Junta lagi,
Saya tak tahu pula Putra Leon sangat mementingkan ketepatan macam robot. Baru kata si Javin, kenapa awak pikir ke situ pula? Si Sial nih yang masih ditahan lagi oleh si Javin dengan si Utsman berkata, saya nak bertarung dengan robot tuh, yaitu Putra Leon. Jangan halang saya. Baru tuh kata si Utsman, lupakan saja, Sial, awak takkan menang. Si Alex pun menarik bajunya si Leon nih dari belakang. Baru tuh kata si Alex, saya rasa apa awak cakap tadi sangat logik Leon, tapi boleh awak dengar pendapat saya pula. Kata si Leon ini pun mengangguk, tanda dia setuju lah, dia mau mendengar pendapatnya si Alex. Dan si Alex pun berkata, mama saya pernah cakap. Nah di sini kita tengok si Alex ini adalah anak manja, bukan anak manja, anak mama, ya kan? Sini dia cakap, mama pernah berkata, di dunia ini ada baik dan buruknya. Setiap benda ada dua bahagian, jadi awak tak boleh lihat dari satu perspektif sahaja ataupun dari satu bahagian sahaja. Sesuatu yang nampak macam tak berguna, mungkin ada kelebihan di sebaliknya. Si Leon nih bingung-bingung sedikit, pening-pening kepalanya sedikit. Dan baru dia cakap, maksud awak, kata si Alex lagi, walaupun mereka sentiasa lewat, mereka tuh adalah si Sial, si Javin, si Vladimir, si Felix dan juga si Utsman. Walaupun mereka sentiasa lewat, sikap sambil lewat tuh jadikan mereka lebih tenang, tiada tekanan. Hidup mereka lebih aman dan bahagia, macam orang yang tinggal di kampung. Dan si Sial ini pun terasa apabila si Alex ini berkata macam orang yang tinggal di kampung. Kan si Sial ini kan seorang putra, baru tiba-tiba dipanggil dia macam orang kampung, pastilah dia marah kan. Baru kata si Sial marah dia, hei, siapa awak panggil orang kampung? Baru si Felix, itu cuma contoh lah Sial. Baru kata si Alex, saya cuma nak selesaikan percanggahan dan konflik semua orang. Apa kata kita fahami dengan mendalam tentang konsep masa dan gaya hidup setiap negara. Mulai esok kita akan ikut konsep masa setiap negara bergilir-gilir selama 10 hari. Bukan hanya di sekolah tetapi sehari suntuk. Dengan itu kita lebih memahami satu sama lain. Kita dapat belajar kelebihan masing-masing, semua orang gembira. Kata si Carlos pun, awak memang bijak Alex. Dan kata si Felix, giliran saya nanti saya akan bawa awak semua pergi tengok laga lembu. Baru tuh kata si Leon nih, memandangkan semua setuju, baiklah kita akan lakukannya. Oke, jadi di sini maksud si Alex tadi yaitu kita akan ikut konsep masa setiap negara bergilir-gilir selama 10 hari, bukan hanya di sekolah tetapi sehari suntuk juga. Maksudnya di sini contoh hari ini mereka akan ikut konsep masa negara masing-masing. Maksudnya contoh hari ini mereka akan tetapkan hari ini adalah hari negara Jerman. Maksudnya apapun yang dilakukan pada hari Jerman itu mesti diikuti dengan konsep masa Jerman. Jadi kalau Jerman ini tidak boleh lambat, jadi semua putra pun tidak boleh lambat lah. Begitulah bayangannya. Dan juga sama juga dengan hari-hari yang seterusnya dan juga hari-hari yang berikut, yaitu mungkin hari yang kedua mungkin ikut negara daripada Prancis, nah seterusnya daripada England, yang seterusnya daripada Amerika, yang seterusnya daripada Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan dan seterusnya. Begitulah bayangannya. Jom kita masuk dalam ceritanya semula. Oke, jadi di sini dicepatkan masa di keesokan paginya di asrama putra-putra tersebut. Dan di sini kita tengok semua masih sunyi dan hanya terdengar bunyi jam. Bunyi jamnya TikTok, TikTok, TikTok. Ini dorang selalu main TikTok nih, putra-putra nih memang selalu main TikTok ya. Oke, jadi di situ ditengok di situ jam telah menunjukkan jam 8 pagi. Dan yang kita tahu bahwa di bab yang kedua
mereka punya kelas adalah jam 8. Jadi mereka baru bangun jam 8. Jadi macam mana mereka punya kelas? Pasti akan lewat, betul kan? Dan tiba-tiba mereka pun keluar daripada bilik masing-masing dan berteriak antara satu sama lain. Kita dah lewat, kelas dah mulalah. Apa nak buat nih? Kata si Leon, perut saya sakit lah. Si Shell nih dengan sambil lewatnya macam biasa saja, dia tidak pikir pun tentang masa nih. Dia jangan panik, semuanya masih selamat. Baru tu dia pergi ketok pintu bilik si Utsman, ya. Baru si Shell cakap, masa untuk bangun Utsman. Si Alex pun datang. Selamat pagi semua dengan mukanya yang ceria. Lalu si putra-putra ini pun melihat si Alex dengan hairan. Oh, kata si Alex, oh, awas semua terlupa ke? Kita dah setuju yang hari ini hari Perancis. Jadi semuanya perlu dilakukan mengikut aktiviti Putra Shell. Maksudnya begitulah, apapun yang Putra Shell dilakukan pada hari itu, putra-putra yang lain pun perlu ikut juga. Tak kira lah cara makannya, cara pakaiannya, cara bersiap untuk pergi sekolah, cara menguruskan masa, semua perlu diikut dengan cara si Putra Shell. Jadi kata si Albert sini, kami tak lupa, tapi kelas sudah mula, kata si Carlos. Kita belum bersiap lagi, kalau mula sekarang paling awal pergi kelas pun pukul 9. Kata si Junta, boleh ke jalan dengan yakin ke kelas pada pukul 9. Si Leon ni tengok macam panik, sudah panik. Baru kata si Shell, bertenang semua, awak semua cuma perlu bersiap begini. Dan ini adalah pertunjukan sarkas daripada si Shell. Bukan sarkas, saja pertunjukan bersiapnya, cara bersiapnya bagaimana. Kan kita tengok di sini ada bunga-bunga, baru tuh pakai kain-kain yang warna pink, baru pakai ribbon lagi di rambutnya. Baru tuh kata si Shell pun bersiap dalam sekelip mata dan berkata, cara Putra Shell dari Prancis bersiap sekelip mata. Cepat semua ikut saya, kata si Shell. Baru kata si Albert sama si Leon, mustahil lah, siapa yang nak belajar benda macam tu. Dan ini sudah dicepatkan masa lagi. Di sini kita tengok putra-putra ni telah sampai ke kelas mereka pada jam 8.30 pagi. Dan kata si Albert di sini depan cikgunya, dia cakap, kami minta maaf kerana lewat masuk kelas cikgu. Kata cikgunya, tak mengapa, cikgu dah cukup gembira kamu semua datang hari ini. Baru kata si cikgunya pun, buka komputer riba kamu dan kita akan mulakan kelas. Si Leon ni pun duduk di mejanya sambil membuka laptopnya, komputer riba lah. Kita berjaya sampai sebelum tamat masa pertama lepas semua orang bekerja cuci muka dan bersiap. Tadi mereka kelang kabut kan. Kata si Leon lagi dalam hatinya, agaknya apa masalah seterusnya, kata si Leon. Baru si cikgunya yang menulis di papan tulis tuh berkata dengan murid-murid ataupun dengan putra-putra tuh, kamu semua salin nota penting nih menggunakan pen dan kertas. Si Shell pun bertanya, tapi cikgu kami dah ada laptop, kenapa perlu salin lagi? Kata cikgu, menulis akan bantu kamu ingat dengan lebih baik. Itu kata si Shell, susahnya. Si Leon dalam hatinya dia berkata, aku mesti tulis cepat kemudian analisa dan faham setiap maklumat. Tapi dia teringat, sekejap, aku memanglah selalu analisa dan fahami maklumat, tapi hari ini hari Perancis. Sambil dia genggam tangannya yang sebelah kanan. Dan si Leon ini pun memerhatikan si Shell nih sedang menulis. Baru kata dalam hatinya si Leon, aku perlu ikut cara dia belajar. Dia tengoklah si Shell nya belajar. Si Shell belajar, dia buat tulis, baru tuh dia main-main sekejap. Terus tuh dia padam balik dia punya apa yang dia telah tulis. Baru berkata,
Hai, dah lama saya tak menulis, tangan pun tak nak ikut arahan. Baru kata si Leon, macam mana tengok pun dia memang malas dan tak ada motivasi langsung. Dia baru tulis 2 perkataan langsung tu padam. Orang Perancis memang lambat menulis ke? Baru kata si Alex, bersikap sambil lewat kadang-kala ada kelebihannya. Dia teringat kata-kata si Alex tu. Si Alex pun siap sudah notanya. Tengok, bila saya tulis perlahan, tulisan saya jadi lebih cantik, kata si Alex. Si Carlos pun dengan si Albert memuji si Alex. Baguslah Alex. Lalu si Leonie pun tengok, biar betul. Apa yang biar betul? Dan itu adalah akhir daripada bab kita pada kali ini. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri video kita pada kali ini, kita akan tengok dulu notanya. Di sini notanya ada 2 muka surat, yaitu tentang konsep masa negara berbeza. Jadi kita akan baca. Oke, di sini negara berbeza mempunyai adat berbeza. Jadi konsep masa tentulah tidak sama. Putra-putra dibahagi kepada 2 kumpulan. Kumpulan menepati masa yang sangat menghargai waktu dan kumpulan sambil lewat, sering terlewat dan tidak menghargai waktu. Alex pula netral. Maksud netral itu adalah macam si Alex ini di tengah-tengah antara menepati masa dan juga antara yang tidak menepati masa. Tapi netral itu maksudnya biasa lah, perkara biasa. Baru di sini kita tengok ada kumpulan menepati masa dan juga kumpulan sambil lewat. Jadi kumpulan menepati masa di sini dalam buku ini dia bagi 4 jenis ataupun 4 negara yang sangat menepati masa. Tapi sebenarnya masih banyak lagi negara-negara yang menepati masa. Tapi di dalam buku ini di dalam nota nih dia hanya bagi 4 negara saja, yaitu Amerika, Jerman, Britain dan juga Jepun. Jadi kalau mau tahu macam mana mereka menepati masa, jom kita tengok. Yang pertama di sini yaitu orang Amerika agak menepati masa. Nah, di sini kita tengok orang Amerika. Mereka menganggap masa penting dan sangat menghargainya serta tidak suka membazirkan masa orang lain. Jika mereka terlewat ataupun terlambat untuk janji temu, mereka akan hubungi orang yang dijanjikan untuk meminta maaf dan beri penjelasan kenapa mereka lambat datang. Itu kalau di Amerika. Kalau di Jerman pula, orang Jerman sangat tegas dan serius serta sangat pentingkan ketepatan masa. Bagi mereka menepati masa ialah adab asas individu dan kebolehpercayaan. Lewat hanya membazirkan masa orang lain dan itu sangat biadab di Jerman. Mereka merancang perjalanan dan mengira masa dengan tepat hingga ke setiap menit. Contohnya 20 menit untuk sarapan, 15 menit senaman dan sebagainya. Seperti yang kita tengok di bab yang kedua. Dia tengok si Leon tuh dia telah merancang masanya. Dia bangun jam 6:30 pagi, dia pergi bersenam, dia cuci muka, dia mandi, lepas itu bersarapan dan masa-masa yang selebihnya adalah berjalan kaki ke kelas. Itu cara orang Jerman menepati masa. Dan di sini kita tengok negara yang ketiga ataupun tempat yang ketiga yaitu Britain. Orang Britain gemar dan suka uruskan masa dengan baik dan hidup mereka teratur. Mereka biasanya menepati masa dan sering sampai tepat pada masa untuk janji temu, ke tempat kerja atau urusan penting yang lain. Itu kalau Britain. Yang terakhir yaitu Jepun menepati masa. Orang Jepun sangat menepati masa dan sampai pada masanya untuk janji temu atau ke tempat kerja. Ini juga salah satu cara menghormati orang lain, yaitu dengan tidak mengambil masa orang lain. Itu kalau di Jepun. Oke, jadi di sini kita akan pindah lagi ke kumpulan yang bersenang lenang ataupun bersambil lewat. Nah, di sini pun dalam nota ini dia bagi hanya 4 jenis ataupun 4 negara saja yang bersenang lenang ataupun tidak memikirkan serius tentang masa nih.
yaitu Prancis, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan juga Spanyol. Jadi bagaimanakah mereka bersenang-senang ataupun bersambil lewat? Jom kita tengok. Yang pertama yaitu orang Prancis. Orang Prancis hidup secara tenang dan lebih santai. Mereka biasanya agak lewat dan lambat sampai berbanding masa dijanjikan. Namun jika tiba waktu rehat atau tamat waktu bekerja, mereka menepati masa. Bagi mereka masa pribadi dan aktiviti individu sangat penting dan tidak boleh dilewatkan atau diganggu oleh siapapun. Itu penggunaan masa ataupun disiplin masa yang terdapat di Prancis. Oke, yang kedua yaitu Arab Saudi. Yang kedua nih berkait rapat dengan Islam. Nama pun Arab Saudi kan mestilah berkenaan dengan Islam. Jadi sini kita tengok berkait rapat dengan kita sebagai seorang Muslim. Orang Arab biasanya lewat ketika berjanji temu karena bagi mereka ini ialah biasa. Kamu perlu membuat janji temu untuk bertemu karena ini merupakan adab asas di Arab Saudi. Oleh kerana mereka Muslim, mereka perlu solat 5 kali sehari. Jadi berhati-hati ketika buat janji temu dengan mereka supaya tidak mengganggu waktu rehat ataupun waktu sholat orang-orang Muslim. Nah, itu adalah cara penjagaan ataupun cara disiplin masa orang Arab Saudi ataupun sama juga dengan orang Muslim seperti kita, seperti saya. Oke, yang ketiga di sini kita tengok Afrika Selatan. Orang Afrika Selatan tidak menitikberatkan ketetapan masa dan tidak menepati waktu. Mereka bahagikan hari kepada siang dan malam sahaja, setahun kepada musim monsun dan musim kemarau. Mereka tidak merujuk penggunaan menit dan saat untuk mengukur masa. Salah satu sebabnya ialah urusan harian mereka yang lebih perlahan dan tidak terburu-buru. Jadi orang Afrika Selatan ini selalunya macam tak terlalu fikirkan tentang masa nih. Mereka lebih santai daripada negara-negara yang sangat menepati masa seperti Britain, Amerika, Jepun kan. Dan kita tengok yang terakhir, negara terakhir yaitu Spanyol. Orang Spanyol hidup dengan bebas dan tidak pentingkan ketetapan masa. Mereka juga lewat untuk makan atau tidur dan biasanya lewat berjanji temu. Jika kamu ingin ke rumah orang Spanyol sebagai tetamu, lebih baik sampai lewat sedikit supaya tuan rumah ada masa untuk bersiap. Nah, itu penjagaan masa ataupun disiplin masa yang ada di Spanyol. Oke, di sini kita tengok kesimpulannya daripada si Alex. Kata si Alex, tidak kiralah kamu menepati masa atau sedikit terlewat, kedua-dua konsep masa ada kelebihan dan keburukannya. Kedua-dua kumpulan tidak salah kerana ia merupakan karakteristik etnik masing-masing. Tambahan pula, dengan pengaruh sekeliling dan nilai kemasyarakatannya, ia sangat sukar diubah. Alex cadangkan, ketika acara penting atau perhimpunan antarabangsa, semua orang perlulah menepati masa supaya tidak menyinggung perasaan orang negara lain. Gunakan konsep masa negara masing-masing ketika berjumpa dengan orang negara sendiri sahaja. Dan itu adalah akhir daripada video kita pada kali ini. Dan di video akan datang kita akan meneruskan perbahasan kita di bab yang kelima. Dan apakah cerita di bab yang kelima? Jangan lupa untuk saksikan di next video. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kepada korang semua yang telah tengok video ini dan telah klik video ini. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao.